A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana min ibadihil muslimin. Wa manna 'alaina wa akramana faja'alana min ummati sayyidil awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di tahun ini kita masih dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan puasa, syahrul siyam, syahrul ladzi unzila fihi al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran berkaitan dengan wajibnya puasa kepada orang-orang mukmin, yang biasa sering kita dengar apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula bagi umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa puasa itu harinya mahdud, tertentu, yaitu di bulan Ramadan, ayyaman ma'dudat. Nah, maka nanti barang siapa yang tengah mengalami sakit atau tidak mampu berpuasa atau sedang dalam safar, maka dia boleh menggantinya di hari-hari yang lain. Namun di akhir ayat di sini ada kalam Allah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, wa antasumu khairul lakum. Hendaklah kalian berpuasa dan itu baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun. Harus kita pisahkan antara antasumu khairul lakum dengan kata in kuntum ta'lamun. Kenapa? Di sini untuk menjelaskan bahwa fakta dan hakikat bahwa puasa itu baik itu tidak berkaitan dengan kalian tahu atau kalian tidak tahu. Apakah kalian percaya atau kalian tidak percaya, itu puasa tetap khairul lakum. Nah, di sini ulama berbicara tentang faedah-faedah, tentang hikmah-hikmah puasa. Puasa itu adalah 1/4 dari iman. Kenapa? Nah, di sini pemahaman Imam Ghazali di dalam Ihya sangat bagus sekali bagaimana beliau mengambil faidah ini, bahwa puasa adalah 1/4 dari iman. Beliau bilang apa? Puasa itu adalah 1/4 dari iman. Ini dapat difahami dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu setengah dari sabar. Dan as-sabru nisful iman. Kesabaran adalah setengah dari iman. Ya kan? Maka ketika sabar adalah setengah dari iman dan puasa setengah dari sabar, maka puasa adalah 1/4 dari iman. Nah, ketika kita membahas hikmah-hikmah puasa, banyak sekali ulama-ulama yang menjelaskan tentang faidah hikmah puasa. Namun kita berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama adalah amrun ta'abbudi. Kan perintah dari Allah. Baik kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu hikmahnya, baik itu untuk kesehatan atau tidak, semuanya karena Allah perintahkan maka kita berpuasa. Nah, setelah itu barulah kita melihat ada ternyata hikmah-hikmah di balik Allah mewajibkan puasa kepada kita hamba-hambanya. Ada nanti yang membahas hikmah puasa ini dari segi kesehatan.
Ada yang membahas hikmah puasa dari rasa, yaitu apa? Bahwa ketika berpuasa, rasa orang kaya dengan rasa orang miskin itu sama. Orang kaya dapat merasakan bagaimana laparnya orang miskin di luar puasa. Orang miskin akan merasa, oh ternyata orang kaya juga merasakan seperti apa yang saya rasakan. Lapar yang selama ini kami rasakan. Nah, jadi sama derajatnya dalam berpuasa. Namun di kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang hikmah. Salah satu hikmah dari puasa. Ketika kita melihat bahwa di dalam Islam ada beberapa kesalahan-kesalahan yang jika seorang mukmin melakukan kesalahan tersebut, dia mesti membayar denda. Dia mesti membayar kafarah. Ya kan? Nah, di sini misalnya kita ambil contoh kafarah qatlul khata'. Ketika seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya secara tidak sengaja. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Nah, ketika seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, membunuh saudaranya, namun tidak sengaja, kan qatlul khata', maka kafarahnya, hukumannya atau dendanya apa? Dia mesti membebaskan atau memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Ya kan? Karena jiwa seorang mukmin itu mesti diganti dengan mukmin lagi. Kan? Kalau dia membunuh secara sengaja itu mesti qisas. Namun karena membunuhnya di sini khata', jadi tidak mesti qisas, tapi dia mesti memerdekakan seorang hamba sahaya. Kan? Tahriru raqabatin mu'minatin. Nah, di akhir ayatnya nanti dikatakan apa? Namun jika tidak mendapati, jika ia tidak mampu untuk memerdekakan seorang hamba sahaya, jika ia atau sekarang tidak ada lagi hamba sahaya, apa yang dia lakukan? As-siyam. Dia mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu qatlul khata'. Kita lihat lagi contoh yang lain. Kafaratuz zihar. Kan hukum zihar ketika seorang suami mengatakan zihar kepada istrinya. Kafarahnya apa? Juga tahriru raqabatin mu'minah. Mesti memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Jika tidak mampu, apa? Siyam, berpuasa syahraini mutatabi'aini. Contoh lain lagi pada kafaratul yamin. Ketika seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, namun dia ingin kembali, ya kan, dan ingin membatalkan sumpahnya itu. Kafarahnya apa? Kafarahnya kafaratul yamin itu yang pertama adalah it'am asyarati masakin. Kan dia mesti memberi makan 10 orang miskin. Namun jika tidak mampu, apa yang harus dia lakukan? Atau ya, di sini kata-katanya atau memberikan 10 orang miskin atau membebaskan hamba sahaya. Au tahriru raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Jika tidak mampu, apa yang dia lakukan? Siyam salasati ayyam. Dia harus berpuasa 3 hari. Nah, dari contoh-contoh kafarah tadi, kita melihat apa? Dikaitkan antara tahriru raqabah dengan siyam, memerdekakan hamba sahaya dengan berpuasa. Nah, apakah di sini hanya tertib seperti itu saja? Tidak ada maknanya, tidak ada hikmahnya? Tidak. Di sini kalau kita lihat apa kaitan antara memerdekakan hamba sahaya dengan siyam. Lihat di sini. Ketika syariat, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memerdekakan hamba sahaya yang seorang mukmin atau memerdekakan hamba sahaya secara umum, itu berarti kita apa?
kita memerdekakan seorang hamba Allah dari menghamba kepada manusia. Ya kan? Jadi jiwa yang dia itu menjadi hamba, budak kepada manusia yang lain, kita bebaskan sehingga dia khalis, murni menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, merdeka. Namun jika tidak mampu untuk memerdekakan seorang hamba, misalnya karena mahal atau karena memang tidak ada lagi sekarang, ya kan, perbudakan, hamba saya tidak ada lagi misalnya, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Hubungannya apa? Seakan-akan di sini ingin dikatakan, jika kamu tidak mampu atau tidak bisa atau tidak dapat membebaskan seorang makhluk, seorang hamba, maka berpuasalah. Untuk apa? Untuk membebaskan dirimu, untuk memerdekakan dirimu dari apa? Dari hawa nafsu, dari ikatan syaitan, dari ikatan hawa nafsu. Jadi dua-duanya mengandung makna tahrir, merdeka, membebaskan. Yang pertama membebaskan seseorang dari perbudakan. Yang kedua membebaskan diri kita sendiri dari perbudakan terhadap hawa nafsu kita. Maka rekan-rekan, hadza qad jaa siyam. Puasa telah datang kepada kita. Untuk apa? Untuk membebaskan kita dari hawa nafsu kita sendiri. Untuk membebaskan kita dari ikatan syaitan yang selama ini kuat mengikat kita. Mungkin ada dari kita atau saudara-saudara kita yang terikat candu dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya pemuda-pemuda misalnya, banyak yang terikat candu untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi hamba terhadap nafsunya di situ. Maka puasa datang untuk memerdekakan dia dari hal tersebut. Orang misalnya atau saudara kita atau kita sendiri masih terbawa nafsu dengan apa? Dengan makan makanan haram atau minum minuman yang haram atau mendapatkan harta dari hal-hal yang haram. Di sini puasa datang untuk membebaskan kita, memutuskan ikatan syaitan, memutuskan ikatan hawa nafsu itu. Maka ketika puasa sudah datang, mari kita ikut panggilan itu. Ketika dia ingin membebaskan kita, mari kita berangkat untuk bebas, untuk merdeka dari hawa nafsu kita. Baik hawa nafsu yang berkaitan dengan mata, telinga, mulut, tangan, dan jawarih. Mungkin di antara kita juga masih ada yang tidak bisa menjaga lisannya terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia diperbudak oleh hawa nafsunya untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik, untuk membicarakan saudara sesama muslim. Maka di sini puasa datang untuk membebaskan, untuk memerdekakan, supaya kita tidak menjadi hamba untuk hawa nafsu kita, supaya kita tidak menjadi hamba untuk syaitan, supaya kita merdeka menjadi hamba murni, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat, khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada rekan-rekan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.